guys, mungkin bagi sebagian besar orang, popok bayi sekali pakai hanyalah sebuah sampah atau limbah yang dapat menyebabkan pencemaran lingkungan. Namun, di tangan seorang Irwan Budianto, seorang pemuda asal desa Simberjo, Kecamatan Geger, dia sekaligus seorang lulusan S2 UGM jurusan agribisnis dapat mengubahnya menjadi media tanam sekaligus pupuk untuk tanaman-tanaman. Nah, pasti kalian penasaran kan gimana ceritanya? Yuk kita ikuti yuk. Selamat siang Mas Irwan. Selamat siang Mbak. Bisa diceritakan Mas proses pembuatan media tanam dari popok bayi bekas pakai ini Mas? Oh iya Mbak. Jadi untuk prosesnya sendiri nanti biasanya kita lakukan fermentasi dulu. Untuk awalnya nanti kita siapkan popoknya dulu. Nanti kita ambil gelnya. Kalau yang dibutuhkan ini gelnya. Jadi gelnya itu yang di tengah ini Mbak. Jadi popok bayi. Ini kan gelnya ini sudah ada air seninya bayi, air kencing. Nah ini yang kita ambil. Nah ini sekaligus sudah ada pupuknya, tapi ini kan masih mentah pupuknya ini. Harus kita fermentasi dulu. Nah ini kan yang gelnya ini ya. Proses fermentasi dulu. Berapa lama Mas untuk fermentasinya? Biasanya fermentasi sekitar 10 sampai 14 hari. Nah, ini kita ambil dulu yang gelnya. Karena biasanya kalau logikanya ada orang kencing langsung di tanaman, biasanya tanamannya bisa mati. Karena itu belum jadi apa namanya pupuknya itu. Jadi kita harus fermentasi dulu. Nah, selain ada pupuknya Mbak, ini sudah ada gelnya. Ini biasanya bisa menyerap air. Jadi memang kalau untuk media tanam sangat bagus sekali. Apalagi musim-musim kemarau seperti kemarin itu biasanya kita nyiram sehari 2 kali, ini cukup sekali karena juga sudah ada kandungan gelnya di dalam sini ya. Jadi lebih hemat air ya Mas? Iya, hemat air dan juga sudah ada pupuknya. Jadi biasanya saya mupuk 2 minggu sekali, pupuk biasa seperti tanaman sayur ini. Nanti kita bisa sampai 3 minggu sekali baru bisa mupuknya. Jadi memang bisa hemat pupuk, bisa hemat airnya juga di media tanam. Dari mana Mas inspirasinya ini Mas? Sebenarnya awalnya saya punya bayi Mbak, jadi memang bingung sendiri karena dari orang tua juga tidak boleh dibakar untuk popoknya karena bisa nanti gatal-gatal. Mitosnya itu, terus sama orang tua sama tetangga suruh membuang di sungai. Kalau udah sangat biasa lah gitu, biasanya gua di sungai aja nggak apa-apa. Tapi saya tidak mau Mbak, karena saya juga sudah kemarin sempat tahun 2019 jadi relawan untuk banjir yang di Madiun itu, yang Madiun awal tahun itu juga salah satunya penyebabnya popok bayi ini. Jadi saya benar-benar ya mungkin kita tidak yang ikut yang tidak terkena dampak banjir, tapi mungkin saudara-saudara kita yang di bawah itu mesti kena seperti itu. Jadi memang saya awalnya sudah nggak mau untuk untuk membuang di sungai. Jadi saya awalnya dipendam Mbak di tanah sekitar rumah, di pandang rumah-rumah. Sebenarnya saya juga tahu ini nanti prosesnya juga lama untuk terurainya, tapi karena tidak punya pilihan lain. Terus beberapa tanah juga sudah penuh popok di bawah itu, saya terinspirasi untuk membuat ini. Jadi saya buka jurnal di dunia pertanian. Alhamdulillah juga ketemu ada beberapa proses yang saya kira sudah tepat. Saya juga sudah pernah membuatnya. Ini saya membuat lagi seperti ini, jadi memang sangat membantu sekali. Jadi setiap hari saya anak saya ada 4 sampai 5 popok. Nah ini bisa buat media tanam seperti ini. Jadi memang sangat membantu sekali dan kita juga ramah lingkungan, tidak dibuang ke sungai, tapi tambah bisa dibuat media tanam dan pupuk sekaligus ini. Itu ya. Ya. Kalau bukan kita yang mencintai lingkungan, siapa lagi ya Mas? Siapa? Walaupun kita yang nggak terdampak langsung banjirnya, tapi dulu sempat tahun 2019 itu 2 minggu saya di Madiun Utara itu sampai memang benar-benar sangat kasihan juga yang terkena dampak itu. Berapa kecamatan terendam banjir. Lalu selanjutnya setelah sudah ini ada gelnya yang sudah ada air seninya atau air kencingnya, ini kita siapkan ember. Nah, nanti kita masukkan ember, mungkin nanti ditambahi
ditambahi air cukup 1 liter Mbak nanti Mbak. 1 liter. Jadi nanti kita kira-kira aja nih 1 liter air. Ini untuk berapa tanaman ini Mas? Biasanya ini ada sekitar 2 sampai 3 Mbak, 3 polybag tanaman seperti ini. Ya. Itu 3 popok. Iya. Ini ada harusnya 4 sampai 5 ini tadi. Nah, jadi ini sudah ada gelnya Mbak. Ini bisa nyerap air. Jadi ini masih basah terus. Ya. Nah ini habis itu kita kasihkan mol. Ini saya juga buat sendiri. Jadi mol ini mikroorganisme lokal dari limbah-limbah rumah tangga juga Mbak. Ini ada dari air leri, cucian beras. Terus nanti kita tambah dengan air kelapa. Air kelapa nggak harus kelapa muda, kelapa tua nggak apa-apa. Biasanya saya nyari di pasar. Yang orang marut itu biasanya dibuang airnya, ini kita manfaatkan. Dan ditambahi tetes. Ya, untuk mikrobanya sendiri biasanya kita pakai tempe atau tape bisa. Kalau ada musim keong, biasanya yang nyerang padi di awal-awal pertumbuhan itu juga bisa digunakan untuk mol ini. Jadi mol ini berfungsi untuk sebagai pengurai dari ini. Sebenarnya bisa beli di toko pertanian. Sudah jadi, tapi sekitar 20.000 lah itu 1 liter. Tapi saya lebih ke 20.000 itu bisa buat berapa puluh liter untuk buat ini. Karena yang leri juga cucian beras juga setiap hari kita makan, juga ada limbahnya. Air kelapa tua juga tidak susah kalau di pasar, kita tinggal kasihkan jeligen, tambah biasanya gratis dikasihkan itu. Tetesnya mungkin beli tetes puling 1 liter itu 8.000 atau berapa, itu juga murah juga. Nanti juga cukup cuma setengah gelas aqua 100 ml untuk prosesnya ini. Jadi memang lebih memanfaatkan limbah-limbah lokal. Jadi ini cukup setengah gelas Mbak, ini setengah gelas 100 ml. Campurkan ini untuk fermentasinya. Kita aduk. Aduk. Nanti kita tutup dengan plastik. Nah, cukup ditunggu selama 10-14 hari sudah jadi Mbak ini. Ini sekitar 3 hari 4 hari kemarin ini. Yang sudah ya sudah ini. Sudah ada jelinya, sudah ada pupuknya, ini ada mikrobianya untuk pengurainya. Ini nanti tinggal ditambahi ke ke media tanah. Ini perbandingannya biasanya sama kayak 21 atau 1:1. Jadi kalau tanah 2 gelas, ini 1 gelas. Atau nanti ini 1 gelas, ini 1 gelas nggak apa-apa. Ini langsung dicampurkan. Campurkan ke tanah ya. Ini soalnya bisa nyerap air gelnya ini. Lalu bedanya pupuk ini dengan pupuk yang lain apa Mas? Kalau pupuk lain itu biasanya tidak ada, ini lebih keunggulannya ini ada gelnya nih Mbak. Jadi gelnya ini selain ada pupuknya juga ada menyerap air, nyimpan air. Jadi kadang-kadang kalau kita beli pupuk-pupuk kompos dan lain nanti cuma dapatnya itu. Tapi ini kan udah ada pupuknya, udah ada gelnya untuk menyimpan air seperti itu. Jadi memang multifungsi lah. Dan ini juga limbah, benar-benar limbah di sekitar rumah tangga yang benar-benar biasanya jadi momok. Orang-orang tua itu bingung gimana cara olahnya gitu, biasanya tetap dibuang, rata-rata dibuang di sungai itu. Apalagi masih berkaitan dengan mitos ya Mas? Ya itu kalau mau dibakar nanti takut gatal-gatal ya sundepet, ya, itu mungkin memang kemarin juga bingung, cepat bingung Mbak. Selama 1 bulan itu saya juga bingung untuk caranya gimana biar bisa ini popoknya nggak dibuang ke sungai seperti itu. Saya pendam di tanahnya cuma beberapa, ya cukup beberapa kali sudah penuh. Jadi ini ada salah satu solusi kami buat buat fermentasi, buat media tanam dan pupuk ini. Sejak kapan Mas ini? Ini sebenarnya belum lama Mbak, ini sekitar 2 sampai 3 bulan, karena anak saya juga baru umur sekitar 3 bulanan. Ya.
Ya. Jadi ini popok anak sendiri. Anak sendiri ya. Ini baru kemarin sempat ngobrol-ngobrol sama tetangga yang punya popok, nanti kita kumpulkan jadi satu dan nanti pengennya jadi nanti buat media tanam, nanti dikasihkan ke warga-warga seperti itu. Pengen saya seperti itu. Jadi memang mungkin satu RT kita buat project dulu, nanti kita nanam tabu lampot, terus nanam tanaman hias, tapi benar-benar pakai media popok itu sendiri. Jadi ya nanti biar memang benar-benar ini dari kencingnya anak-anak kita tak bisa bermanfaat untuk lingkungan seperti itu. Daripada dibuang nanti tambah mencemari lingkungan, lebih baik diolah biar jadi produk ini juga sudah mau buah juga. Ini yang kemarin sekitar umur 1,5 bulan ini, 1,5 bulan ini. Cabai ini juga ada pupuknya yang di bawah ini, yang media dari popok ini. Nah ini kan saya lihat pertumbuhannya lumayan bagus, banyak kan, nggak usah terlalu banyak pupuk itu, Pak. Kita juga lihat pertumbuhannya ini. Kalau memang pertumbuhannya bagus ya nggak usah terlalu banyak dipupuk gitu. Ini tambah banyak penyakit kalau banyakkan pupuk. Oh gitu. Ya. Dan berlebihan yang tidak. Ya dia baik. Lalu ada rencana dipasarkan atau tidak Mas ini nanti? Mungkin pupuknya lebih nanti masanya lewat gini, Pak. Lewat udah ada tanaman seperti ini. Kalau untuk pupuk sebenarnya kalau dikemas juga kurang terlalu Mbak ya, karena kalau kena panas dan juga kena udara terlalu cepat hilangnya ininya, unsurnya ini ya. Jadi kita lebih ke ini, biasanya saya jual 10.000 seperti ini jika udah laku gitu. Jadi lebih udah jadi ya, sudah media udah jadi gitu. Karena ini memang baru penggalaan, juga baru adanya COVID, jadi banyak yang di rumah pengen nanam-nanam. Nah ini salah satu solusinya, kalau punya didik bayi ataupun ada popok yang maksudnya bisa bingung untuk ngolah, itu bisa dibuat media. Sebenarnya gampang, Mbak, seperti ini. Dan bisa nanti kalau memang pengurainya nggak mau buat sendiri bisa beli seperti itu. Tapi memang dari sini pengennya saya untuk memanfaatkan limbah-limbah lingkungan ini ya. Semuanya bisa didapat. Ya, namanya kan mikro, semua lokal, jadi memang banyak ya tidak harus kita ke Surabaya atau ke Malang untuk mendapatkan ini semua. Ini baru di Madiun ada, semuanya ada ini. Dan itu pun kayak di keong itu kan di sawah itu kan memang sebagai hama, Mbak. Biasanya kalau awal kita nanam itu dimakani biasanya diserang sama keong ini, daripada nanti disemprot juga banyak kimianya juga, nanti bisa diambili dapat sekilo 2 kilo, nanti kita tumbuk langsung, kita bikin proses mol ini buat pengurainya ini. Iya. Ada hambatan bersendiri nggak Mas dalam proses pembuatan ini, Mas? Sebenarnya lebih simpel, Mbak. Kadang-kadang kita hambatannya itu kita nunggu beberapa dulu biar banyak. Ya, kalau memang biasanya kita nggak setiap hari buat, karena setiap hari buat nanti tenaganya juga, terus nanti waktunya juga. Tapi biasanya 5-7 hari sekali. Nah, kadang-kadang itu baunya sudah lumayan tuh. Bau kencingnya itu lumayan. Kalau itu harus pakai masker dan pakai sarung tangan seperti ini biar biar safety aja gitu. So guys, itulah tadi kisah inspiratif dari Irwan Budianto yang mengubah popok bayi sekali pakai menjadi media tanam sekaligus popok untuk tanaman. Pasti kalian sudah mulai terinspirasi kan? Kalau bukan kita yang menjaga lingkungan, siapa lagi? Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye.